warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dengan NIM 8775855705, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjawab tugas dari tutor. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansi dan tantangannya di era digital saat ini. Topik ini sangat penting karena pendidikan adalah fondasi kemajuan negara dan prinsip Ki Hajar Dewantara masih menjadi acuan utama sistem pendidikan nasional kita. Baiklah, yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Secara sederhana, pilar dalam pendidikan berarti dasar atau pondasi atau juga tiang penyangga yang menjaga sistem pendidikan tetap kokoh, berarah dan memiliki tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan tidak mampu membentuk karakter serta kompetensi peserta didik yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Pilar ini berfungsi sebagai pedoman nilai, prinsip, dan cara kerja dalam menyelenggarakan pendidikan agar menghasilkan manusia yang berkualitas, berbudaya, dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Lalu pertanyaan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, merumuskan 3 prinsip emas yang menjadi jiwa pendidikan kita, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tut wuri handayani. Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Nah, di sini prinsip ini menekankan bahwa pendidikan, orang tua, dan pemimpin harus menjadi contoh atau model perilaku yang baik bagi peserta didik. Kata-kata dan tindakan pendidik harus selaras dan layak ditiru. Lalu yang kedua, ing matyo mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Pendidik tidak hanya memberi contoh, tetapi juga harus berada di tengah-tengah peserta didik, memotivasi, membangkitkan minat, dan menumbuhkan keinginan belajar serta kreativitas dalam diri anak didik. Lalu yang terakhir, tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Di sini pendidik atau guru memberikan kebebasan dan ruang bagi peserta didik untuk berkembang, berkreasi, berkreativitas, dan menemukan potensi dirinya sendiri, namun tetap mendukung, mengarahkan, dan memberikan semangat agar mereka maju dan mandiri. Ketiga prinsip ini bukan hanya metode mengajar, tetapi merupakan filosofi hubungan manusia dalam proses pendidikan yang berpusat pada manusia dan kemanusiaan. Lalu pertanyaan yang ketiga mengenai menganalisis relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital saat ini di mana teknologi informasi berkembang sangat pesat, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan, namun penerapannya menghadapi tantangan baru karena diiringi dengan era digital sekarang saat ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ing ngarso sung tulodo di dunia maya. Relevansinya di era di media sosial dan internet, pendidik tetap harus menjadi teladan
tidak hanya di kelas tapi juga di ruang digital. Cara berkomunikasi, berperilaku, dan menyaring informasi di dunia maya ya harus menjadi contoh bagi siswa. Pendidik tetap harus menjadi teladan. Nah, tantangannya banyak informasi, konten, dan perilaku tidak pantas yang beredar luas. Siswa mudah meniru apa yang mereka lihat di internet. Tantangannya adalah bagaimana pendidik dan lingkungan mampu memberikan teladan yang benar di tengah banjirnya informasi yang belum tentu benar atau baik. Seperti yang kita ketahui sekarang banyak sekali orang-orang yang terkadang memberikan informasi hoaks atau tipu atau juga konten-konten yang tidak mendidik itu banyak. Jadi di sini kita harus pintar-pintar sebagai pendidik untuk mengawasi anak. Karena seperti yang kita ketahui tadi, ingerso sung tulodo, di mana seorang pendidik tetap menjadi teladan. Lalu ing madyo mangunkarso dalam pembelajaran daring. Relevansinya prinsip ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis teknologi. Pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memotivasi siswa meskipun lewat layar, serta mengajak siswa aktif berdiskusi dan berkreasi menggunakan teknologi. Seperti yang kejadian kemarin waktu kita terkena serangan COVID, itu banyak menggunakan daring, belajar di rumah. Tantangannya pembelajaran daring seringkali membuat jarak emosional, sulit bagi pendidik untuk membangun semangat jika siswa merasa bosan, terisolasi, atau fasilitas tidak memadai. Selain itu, kemampuan juga literasi digital yang berbeda-beda antara pendidik dan siswa menjadi kendala dalam membangun semangat belajar yang setara. Ya, lalu tuturi handayani dan peran guru. Relevansinya di era informasi, siswa bisa mencari pengetahuan sendiri lewat internet. Peran guru berubah dari satu-satunya sumber ilmu menjadi pendamping, fasilitator, lalu pembimbing dan pembimbing. Ini sejalan dengan prinsip tuturi handayani, di mana guru berada di belakang mendukung kemandirian siswa dalam belajar, namun tetap dalam pengawasan guru. Meskipun anak harus belajar untuk mandiri. Oke, lalu tantangannya adalah bagaimana guru tetap berperan mengarahkan agar kemandirian siswa tidak berubah menjadi kebebasan tanpa arah. Siswa perlu dibimbing untuk memilah informasi yang benar, beretika, dan dalam menggunakan teknologi, dan tetap memegang teguh nilai karakter agar kemajuan teknologi tidak membuat mereka kehilangan jati diri bangsa. Aspek karakter peserta didik kemajuan teknologi sangat berguna, tetapi jika tidak dibarengi karakter yang kuat akan melahirkan generasi yang cerdas secara teknis namun lemah moral. Nah, itu. Jadi di sini prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi sangat relevan untuk menyeimbangkan kemampuan teknis dengan pembentukan karakter dan budaya. Nah, yang terakhir, refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Masalah pendidikan kita saat ini antara lain kesenjangan akses pendidikan, rendahnya kualitas pembelajaran, serta tantangan degradasi moral dan budaya akibat pengaruh globalisasi dan teknologi.
Ya, karena kemajuan zaman, banyak teknologi-teknologi yang semakin canggih dan informasi-informasi banyak yang kita dapat melalui sumber-sumber ataupun juga sumber-sumber media sosial banyak. Lalu pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara menjawab hal ini dengan menegaskan kembali bahwa pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan atau keterampilan teknologi, tetapi pendidikan manusia seutuhnya. Dengan kembali pada prinsip lagi, ingarso sing sung tulodo, kita membangun keteladanan untuk mengatasi masalah moral yang saat ini sangat banyak kita ketahui. Iya, melalui Ingmat Dio Mangunkurso kita berusaha membangun semangat belajar yang merata dan bermutu, beradaptasi dengan teknologi, namun tetap memanusiakan manusia. Itu yang penting. Itu yang jadi PR untuk kita semua guru, memanusiakan manusia. Dan lewat Tutwuri Handayani kita menyiapkan generasi yang mandiri, kreatif, dan mampu memimpin dirinya sendiri di tengah perubahan zaman. Jadi pilar-pilar ini adalah kompas yang menjadi jaga pendidikan kita tetap berjalan pada jalurnya, mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menjaga identitas dan nilai kemanusiaan Indonesia. Demikianlah pembahasan saya mengenai pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital sekarang ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan prinsip-prinsip ini demi kemajuan pendidikan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.